Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa masih banyak yang off cam? Ayo, mana kameramu? Ini Kameraku. Nah, sudah kelihatan ini semua. Ayo, tinggal 3. Yang mana? Yang ini. Yang mana? Yang ini. Oke. Bu Erni, Bu Rani, Bu Anissa belum kelihatan. Ayo, mana kamera? Bu Rani sudah kelihatan. Bu Erni. Halo, Bu Erni, Bu Anissa. Oke ya. Oh, lagi sakit. Iya, Bu siapa ini? Bu Nur Hasanah ya. Oke ya. Silahkan tapi tetap sambil didengarkan Ibu ya, mohon maaf. Ya. Jadi biar bisa tahu progresnya. Oke ya. Saya lanjutkan pada materi sekarang sebelum kita ke pretest yaitu overview. Ya. Bu. Iya. Bu, yang boleh kami minta jadwalnya Bu, schedule-nya apa aja? Iya. Iya, Bu, schedule materi saya. Nanti semua Bu ya. Kegiatan, schedule kegiatan, jadwal Iya. kegiatan semua Bu. Iya. Selama berapa hari? 5 hari ini. Iya. Mana bisa dapatnya Bu? Nanti saya kasih Ibu, tenang. Saya kasih semuanya. Ya. Ini Bu Ketuanya Bu Ulfa. Bukan. Oh. Yoga Bu, Pak Ketuanya. Pak Ketua atau Bu Ketua? Ayo Bu. Saya Bu ketuanya. Maklum lah Bu, maaf nih saya Bu mau ngatur waktu. Oh iya loh, justru harus tahu. Iya, bagus Ibu ya. Justru harus tahu karena memang harus sudah di manage itu ya. Tapi memang materinya untuk jadwal itu ada di overview ya. Maka bukan yang sebelum-sebelumnya, memang ada di materi saya. Oke ya, Bapak Ibu. Karena sudah tidak sabar, maka saya keluarkan dulu. Nah, oke ya. Jadi overview untuk pelatihan. Jadi kalau tadi sudah dinamika kelompok, membentuk struktur kelas, kemudian membentuk kelompok mungkin sudah ya. Maka untuk sekarang ini tujuannya adalah overview ini agar Bapak Ibu semuanya ada gambaran ya tentang garis besar pelaksanaan pelatihan 1 minggu ke depan. Jadi Bu Ulfa sudah siap-siap agar tahu 5 hari ke depan kita ngapain. Nah, sudah masuk overview padahal saya belum menjelaskan ini Bu Ulfa ya. Iya ya, jadi garis besarnya apa saja yang akan kita pelajari di sini ya. Jadi pelatihan tindak lanjut hasil AKMI tingkat madrasah ini merupakan bimbingan teknis ya. Maka tadi memang betul-betul yang diminta adalah tadi di dinamika kelompok, ayo on cam. Nah, itu ya saya cek tadi, ayo on cam semua. Kenapa? Karena memang kita bukan hanya seminar yang misalnya narasumbernya berbicara, lalu Bapak Ibu mendengarkan, mencatat, bukan. Tapi dibutuhkan peran aktif Bapak Ibu dalam menjawab, dalam berdiskusi, atau nanti ketika sudah masuk di tugas kelompok, itu saling berdiskusi dengan teman sekelompok, ataukah saling membantu dengan temannya, termasuk problem-problem, siapa yang belum bisa ini, belum bisa ini. Nah, ini karena ini adalah program bimbingan. Ya, yang mana pelatihan ini akan Bapak Ibu jadikan panduan ya, pengetahuan dan keterampilan ya, untuk apa? Tentang tindak lanjut terhadap hasil AKMI. Ya, maka guru madrasah harapannya adalah guru madrasah memiliki kemampuan untuk melakukan tindak lanjut setelah hasil AKMI ini nanti keluar. Maka sebelum karena tadi sudah dinamika kelompok. Sebelum kita lanjut, nah, apa sih yang ingin Bapak Ibu harapkan dari pelatihan ini? Silahkan raise hand. Ayo. Silahkan, apa yang Bapak Ibu inginkan dari pelatihan ini nanti? Hasil yang diharapkan apa? Silahkan. Tadi sudah on cam semua. Kok belum ada yang raise hand? Saya cek. Oh, masih stay on cam. Kenapa belum ada yang... sekarang ya kalau gitu gini deh. Coba kita mencoba dulu tombol raise hand. Ada di reaction.
Jadi di bawah laptop itu ada breakout room, sebelahnya itu reaction. Nah, ini bukan reaction menjawab pertanyaan, dicoba dulu. Nah, Bu Mutia sudah mencoba. Reaction itu diklik, itu ada raise hand, ada applause. Nah, dipilih yang raise hand. Nah, kita mencoba dulu tombol raise hand. Mungkin karena belum mencoba ini, jadi belum ada yang raise hand tadi. Oke, silahkan. Ayo yang belum. Bu Juliana, ayo on cam. Bu Manda, Bu Erni, yap. Oke, dicoba tombol raise hand-nya. Kita mencoba tombol raise hand. Ya, ayo. Sebelahnya breakout room itu reaction. Kalau diklik itu akan ada raise hand. Nah, raise hand-nya ini diklik. Ayo, ini separuh belum mencoba ini. Kalau tidak mencoba nanti bisa-bisa nanti yang aktif hanya separuh ini nanti. Ayo semuanya silakan. Kalau pakai HP itu kalau tidak salah di titik 3. Ya. Titik 3 itu kemudian ada reaction baru. Jadi bisa Bapak Ibu pakai HP atau pakai laptop bisa. Silahkan, ayo dicoba tombol raise hand-nya. Sebelahnya breakout room, itu ada reaction. Oke, ayo masih separuh ini. Silahkan separuhnya. Bu Nur Hasana, suaranya ini. Ini Bu Nur Hasana yang kepencet applause. Applause-nya diturunkan, diklik lagi itu sudah turun. Raise hand-nya yang tetap standby. Oke. Nah, keluar lagi Bu Nur Hasana. Ayo tombol raise hand-nya Bapak Ibu. Oke. Silakan mikrofonnya dimatikan Bu Nur Hasana. Biar tidak memantul ke sini. Oke, Bu Rani sudah ketemu. Ayo yang lain. Bu Erma. Bu Erma. Tombol raise hand-nya dicoba Bu Erma. Bu Purnama. Bu Nur Lela, Bu Juliana, Bu Robiah. Ayo. Ada di mana? Di sebelahnya breakout room itu reaction. Kalau diklik itu ada raise hand. Silakan raise hand-nya diklik. Oke, nah Bu Purnama sudah? Bu Juliana sudah? Oh, ini malah jempol ini Bu siapa ini? Bu Siti ya. Oke ya, jadi biar Bapak Ibu sudah terbiasa nanti kalau ayo raise hand. Nah, sudah tahu. Bu Nur Lela applause yang diklik gitu. Ya, itu memang ada di reaction semua itu ya. Ada applause, ada raise hand. Yang diklik adalah yang raise hand. Bu Erma belum? Oke ya, alhamdulillah sudah. Sekarang silakan turunkan lagi Bapak Ibu, diklik lagi. Jadi untuk menurunkannya itu diklik lagi sudah langsung turun. Jadi Bapak Ibu silakan kalau nanti instrukturnya mengatakan raise hand langsung diklik raise hand-nya. Silakan diturunkan dulu. Oke. Diturunkan dulu raise hand-nya. Alhamdulillah, oke ya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Oke, diturunkan dulu Bu Purnama, Bu Anissa, Bu Mutia raise hand-nya. Di reaction Bu Purnama, Bu Anissa Hanum diturunkan, Bu Mutia. Bu Anissa diturunkan raise hand-nya. Oke, sudah semua ya. Silakan sekarang yang bisa silakan raise hand. Oh, Bu Nur Laila menjawab ini ya. Apa yang Bapak Ibu harapkan selama pelatihan ini nanti? 5 hari nanti itu apa yang diharapkan? Silakan. Curhat dulu tidak apa-apa hari ini. Silakan raise hand. Sudah dicoba semua kok belum ada yang raise hand ini ya. Apakah tombol raise hand-nya kalau ada pertanyaan ini menjadi macet ini? Ayo, silakan. Tadi sudah dapat materi AKMI sebagai diagnosis. Ayo, silakan. Apa yang Bapak Ibu harapkan selama 5 hari ke depan setelah mengikuti pelatihan AKMI ini? Pastinya mendapatkan ilmu, Bu. Iya. Kan di anak-anak. Oke. Bu Ulfa ya. Ayo, tadi di materi ini sudah dijelaskan ya keaktifan Bapak Ibu. Ini Bu Ulfa, oke. Selanjutnya Bu Maulida, silakan.
Bu Maulidayani, silahkan. Kalau Bu Ulfa tadi pengen dapat ilmu, Bu Maulida. Terima kasih Bu atas waktunya. Tentunya banyak harapan kami sebagai seorang tenaga pendidik setelah mengikuti kegiatan ASMI ini. Karena terus terang saja Bu, sudah beberapa tahun ASMI ini berlangsung di madrasah, terutama di madrasah ibtidaiyah. Kami para pendidik ini belum mendapat ilmu yang seperti ini, bimtek seperti ini, agar nanti kami bisa mengaplikasikannya di madrasah kami. Karena banyak soal-soal ASMI ini sepertinya belum terbiasa bagi anak-anak peserta didik kami. Jadi nanti tentunya harapannya ada trik-trik khusus yang bisa kami ajarkan kepada anak-anak didik kami, terutama dalam menjawab beberapa soal-soal ASMI yang akan berlangsung di tahun-tahun berikutnya. Mungkin itu Bu. Iya. Nah, terima kasih Bu Maulida. Jadi jawaban ini yang tidak mungkin saya jelaskan ketika saya yang menjelaskan. Ya, maksudnya ketika saya yang menjelaskan harapannya adalah Bapak Ibu bisa begini-begini. Nah, itu tidak mungkin keluar seperti apa yang tadi diucapkan oleh Bu Maulidah. Makanya kan saya sampaikan ini adalah tempat kita sharing. Ya, tempat kita sharing agar kami juga tahu apa yang Bapak Ibu inginkan, kemudian kami juga memahami, kemudian Bapak Ibu guru yang lain juga mengetahui apa yang diharapkan dan akan ada solusi. Teknologi. Oke, silakan Bu Siti Fatimah. Baik Bu, jadi yang kami harapkan dari pelaksanaan pelatihan ini adalah tidak gaptek lagi Bu dalam pelaksanaan AKMI. Biasanya kan agak panik gitu, bagaimana ini, bagaimana. Jadi diharapkan dengan pelatihan ini tidak panik lagi saat pelaksanaan AKMI selanjutnya dan dapat memahaminya lebih baik lagi. Itu Bu. Oke, ya. Nah, ini juga statement yang bagus sekali. Jadi ketika nanti instruktur visitasi datang itu biar kita tidak, loh, apa? Nggak tahu apa-apa. Nah, ini adalah statement yang memang dari Bapak Ibu yang alami yang ada di madrasah. Ya, kalau saya akan menjelaskan materi, begitu ya. Tapi ketika problem yang Bapak Ibu sampaikan di madrasah ini perlu kita diskusikan bareng-bareng agar juga bisa sinkron dengan pembelajaran kita dan bisa kita sambungkan. Bukan hanya di materi overview saja. Nanti untuk semua materi. Ya, Bapak Ibu diharapkan keaktifannya tidak apa-apa. Apa yang ada di madrasah nanti disampaikan saja agar memang apa yang diharapkan oleh setelah Bapak Ibu mengikuti AKMI ini tersalurkan nanti ketika di madrasah. Ya, jadi mengenai tadi Bu Siti Fatimah tadi sudah ya memang agar ketika nanti instruktur visitasi itu hadir di madrasah, Bapak Ibu memang sudah siap dengan AKMI ini setelah mengikuti pelatihan. Ya, kemudian untuk Bu Maulida ini agar tahu tentang soal-soal AKMI, kebetulan pelatihan kali ini lebih banyak difokuskan agar bagaimana Bapak Ibu ini bisa melakukan penguatan dalam pembelajaran dengan menggunakan unsur literasi. Artinya adalah bisa melakukan tindak lanjut setelah laporan hasil AKMI itu keluar. Ya, jadi kalau untuk soal-soal AKMI-nya ini tidak ada treatment khusus selama pelatihan ini. Ya, jadi untuk apa? Untuk perbaikan pembelajaran setelah hasil AKMI itu keluar. Jadi setelah pembelajaran Bapak Ibu di sini dilakukan perbaikan, maka nanti itu otomatis akan berimbas ke siswa. Ya, jadi ketika kompetensi guru ini ditingkatkan, maka ini akan berimbas ke siswa termasuk adalah di dalamnya adalah ketika kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Ya, jadi saya tekankan di sini tidak membahas tentang karakter soal AKMI itu bagaimana bukan. Ya, karena kembali lagi mungkin Bapak Ibu sudah dengar tadi di pembukaan ya atau materi instruktur sebelum saya, AKMI ini literasi itu bukan mata pelajaran sendiri, tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain yang dimana itu caranya adalah cara guru dalam menyampaikan. Maka nanti lebih ke bagaimana cara Bapak Ibu guru menindaklanjuti laporan hasil AKMI. Ya, gitu.
Kemudian saya lanjutkan ya. Ya, tadi saya sudah dengarkan apa jawaban dari Bapak Ibu. Jadi di sini melalui pelatihan AKMI ini diharapkan para guru madrasah mampu merencanakan perbaikan pembelajaran. Nah, ini ya. Tapi bukan hanya berhenti di sini. Perbaikan pembelajaran berbasis literasi. Jadi penekanannya di sini. Ya, kalau sudah Bapak Ibu nanti pembelajarannya itu sudah direncanakan berbasis literasi, maka akan berpengaruh pada cara siswa dalam mengerjakan soal. Jadi jangan khawatir. Tapi kan karena kita tidak mau instan Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak mau soalnya ini nanti cara menjawabnya begini, bukan begitu. Tapi kita perbaiki dulu dari perencanaan guru selama mengajar menggunakan pembelajaran berbasis literasi. Ya, jadi bukan literasi berdiri sendiri sebagai pelajaran, tetapi masuk dalam cara guru dalam mengajar. Ya, tentunya di sini berdasarkan hasil AKMI. Ya. Maka target kompetensinya apa? Ini kompetensi ini Bapak Ibu sudah sangat familiar dalam RPP ya. Targetnya apa? Memahami CK. Jadi kalau tadi di materi diagnosis hasil AKMI itu ada capaian kompetensi CK1, CK2. Nah, CK di sini adalah capaian kompetensi. Bapak Ibu memahami capaian kompetensi yang ada pada masing-masing literasi. Jadi karakter CK pada literasi membaca itu bagaimana? Karakter CK pada literasi sains bagaimana, pada literasi numerasi bagaimana, pada literasi sosial budaya bagaimana. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memahami karakter capaian kompetensi di setiap literasi, di sini maka Bapak Ibu sudah tercapai target kompetensi yang diharapkan dari pelatihan ini. Apa hubungannya? Hubungannya adalah nanti laporan hasil AKMI yang keluar, ini kan belum keluar ya. Laporan hasil AKMI yang keluar itu nanti isinya itu adalah CK. Di dalamnya itu ada capaian kompetensi sampai mana peserta didik Bapak Ibu ini sudah literasinya itu sudah sampai di CK berapa. Ya, ini ada di materi diagnosis tadi ya. Nah, ini. Maka Bapak Ibu harus paham dulu ini capaian kompetensi tiap literasi itu apa. Nah, itu kan ya sebelum membaca hasil AKMI. Ya. Kemudian selain itu memahami kebutuhan perbaikan pengajaran yang sejalan dengan hasil diagnosis. Jadi kalau sudah misalnya tadi sudah dijelaskan di diagnosis, sudah tahu ini siswa kita sampai di CK3. Berarti harus ditingkatkan. Perbaikan pembelajaran yang mana yang harus saya perbaiki. Nah, inilah ketika Bapak Ibu sudah memikirkan ini, maka tercapai target kompetensi selama pelatihan kita. Jadi kita tidak mengajar, ya sudah selesai, ini selesai, penguatan literasi sudah ada, bukan. Tapi dilihat dari kompetensi siswa ini sampai di CK berapa, misalnya, loh harusnya kan ini CK3, kok mereka hasil yang keluar masih CK2, artinya kan masih di bawah. Nah, lalu perbaikan pengajaran itu bagaimana yang sejalan dengan penguatan di CK2. Jadi karena baru sampai di CK2, maka CK2 harus dikuatkan dulu nanti. Ya misalnya hasil AKMI yang keluar itu CK2. Nah, Bapak Ibu peserta didiknya baru di CK2. Lalu Bapak Ibu harus melakukan perbaikan pengajaran yang sejalan dengan CK2. Yang cocok untuk CK2 harus dikuatkan dulu. Lalu misalnya sudah kuat ternyata, ya sudah ditingkatkan ke CK3. Nah, inilah Bapak Ibu kalau sudah punya pemikiran seperti ini, artinya target kompetensi pelatihan kita ini akan tercapai. Kenapa? Karena Bapak Ibu melakukan perbaikan pengajaran sesuai kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa dari apa? Hasil diagnosis yang sudah keluar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan perbaikan. Nah, nanti akan diperkuat nanti pada materi tugas RTL. Jadi ada perencanaannya. Setelah mengetahui, oh siswa saya butuh ini, lalu dibuat perencanaannya. Nah, ini akan ada nanti di materi RTL dan di materi tiap literasi. Nah, ini ya yang ditanyakan ya. Jadwal kegiatan pelatihan kita bagaimana? Ini saya share ya. Silakan di screenshot. Boleh siapapun, boleh ketua kelas, nanti kalau misalnya butuh.
Bu, share di WA aja, Bu, nanti. Oh, begitu. Iya, boleh. Ini sebentar ya, saya sharekan di sini linknya. Saya tampilkan dulu ya. Ya, Iya, Bu, ya. Nanti aja maksudnya. ya. Linknya bisa dilihat di sini, tapi jangan di ini ya. Oh, ya. Jadi untuk hari pertama ini yang belum ini Pak Zul ini ya. Iya. Jadi yang nanti saya isikan ini ya. Saya kira sudah lengkap ini belum ya. 103 kan ya ini ya? Oh, 102 ini ya. 102. Iya betul 102 ya. Saya barusan dari 103 ini. Oke ya, jadi ini hari pertama tadi sudah masuk di overview. Sekarang saya ini overview. Setelah ini Bapak Ibu akan pretest. Jadi jadwalnya sudah ada di sini. Ya, pretest 11.30 sampai 12.30. Ya. Maka di sini, nah untuk Selasa besok apa? Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa. Nah, ini sudah ada di sini semua. Jangan khawatir Bapak Ibu yang apa misalnya ada agenda. Karena apa? Karena pelatihan kita hanya sampai di pukul 12. Kalaupun nanti ada tambahan dari instrukturnya, paling tidak 12:15. Gitu ya. Jadi tidak akan lebih dari 12.30 insya Allah. Ya. Kecuali pretest ya. Pretest mungkin nanti ini ada yang banyak terkendala belum bisa masuk LMS dan lain sebagainya. Nah, nanti ada kemungkinan akan mundur, akan dijelaskan lebih lanjut oleh instruktur pretest ya. Ini ya. Untuk jadwalnya ya bisa dilihat di sini, di screenshot saja tidak apa-apa. Di screenshot ya. Biasanya saya tidak pernah share linknya ini tadi. Oke, Bu. Sedikit ya, pikir banyak. Iya, ya. Oke. Silakan di screenshot biar apa jadwalnya itu sudah diketahui. Ya. Oh. Silakan untuk jadwal sudah jelas ya. Bu, cepet kali hilangnya. Belum di screen. Sudah di screenshot belum? Belum. Belum Oke, selesai. saya share lagi. Nah, ini untuk hari kedua ya. Kalau untuk hari ini sudah jelas agendanya adalah pretest. Setelah saya pretest. Ini untuk hari kedua sampai hari ke-5, hari Jumat. Ya, Bu. Sudahkah? Sudah, Bu. Iya ya. Jadi di LMS itu ada jadwal. Kok ini ada jadwal lagi yang kita ikuti yang mana? Yang diikuti jadwal yang baru saja saya share Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita satu instruktur ini bisa lebih dari satu kelas. Jadi harus kita sesuaikan lagi dengan kelas yang lain. Ya, tapi insya Allah sudah fix mengenai jadwalnya. Ya, itu. Kemudian indikator keberhasilan pelatihan. Ya, yang pertama adalah keaktifan peserta. Ya. Sebentar, saya cek dulu on cam. Ayo 1 2 3 4 5 6 7. Ayo ya, 7 ya. Jadi 8 ya. Jadi bisa jadi nanti menurut instruktur ketika Bapak Ibu tidak pernah on cam ini menunjukkan ketidakaktifan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Ya, mungkin tadi sudah dipertajam juga di materi dinamika kelompok. Jadi saran saya Bapak Ibu ya, insya Allah instrukturnya paham. Ya, jadi silakan on cam saja. Kalau misalnya ada perlu, kecuali ada aksidensial. Jadi misalnya kemarin itu ada yang peserta didiknya kecelakaan. Nah, ini mungkin baru kemudian izin dan lain sebagainya. Selain yang berhubungan dengan hal-hal yang memang tidak kita perkirakan, saya harap Bapak Ibu tetap on cam. Walaupun silakan tidak apa-apa sambil ngemil, sambil minum itu tidak masalah, ya. Ini karena bisa jadi tadi ya masuk ke keaktifan, ya. Kemudian keterlibatan peserta dalam pelatihan. Nah, hari ini saya sudah mencatat nama Bu Ulfa yang materi sekarang loh ya.
Jadi tiap materi ini Kak, saya akan mencatat, mungkin instruktur yang lain juga. Jadi saya sudah mencatat untuk materi overview ini Bu Ulfa, Bu Maulidia, dan Bu Siti Fatimah. Ya. Kalau di materi pertama tadi, karena saya masuk, kemudian keluar, kemudian masuk lagi ya. Ini saya sudah mencatat Bu Manda, Bu Nia, Bu Sri, Bu Anissa. Nah, ini sudah saya catat semua. Ya. Jadi keterlibatan peserta dalam pelatihan. Ya, seperti bertanya, berdiskusi, berpartisipasi dalam latihan ataupun stimulasi. Ya, ini semuanya nanti akan kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah komitmen yang tinggi, ya, komitmen yang tinggi. Artinya ketika Bapak Ibu sudah on cam ini saja, ini sudah menunjukkan komitmen yang tinggi. Jadi kayak kemarin ketika diskusi kadang Ibu ini memang nggak menjawab tapi selalu on cam. Nah, ini kan bisa menunjukkan komitmen yang tinggi. Karena tadi komitmen belajar kan tadi juga sudah ada. Ya, jadi memang kenapa sampai seperti ini? Karena memang kita butuh fokus Bapak Ibu. Silakan yang sambil mengajar tapi sambil bisa diatur ya untuk bisa fokus juga ke pelatihan karena ini nanti adalah untuk kembali ke madrasah juga ya. Kemudian ini komponen penilaian boleh di screenshot kalau misalnya biar ini ya. Tapi tidak screenshot pun tidak apa-apa untuk yang ini. Kalau jadwal tadi saya anjurkan. Kalau ini tidak apa-apa. Jadi yang tadi partisipasi ini masuk ke penilaian sikap atau afektif nanti itu ya. Kemudian ada penugasan RTL. Nanti mungkin instruktur di setiap literasi akan menjelaskan ya. Tetapi lebih detailnya nanti ada instruktur khusus yang bertugas untuk menyelesaikan sosialisasi tentang penugasan RTL. Ya, penyusunan RTL ini akan mudah Bapak Ibu tulis kalau memang fokus ketika pelatihan. Jadi selama saya menjaga presentasi RTL itu memang Bapak Ibu yang memang aktif selama pelatihan, kemudian menjawab, kemudian berdiskusi dan lain sebagainya, itu RTL-nya itu memang sudah sesuai dengan yang ditentukan. Ya, di sini karena penilaian keterampilan ini hanya ada pada RTL Bapak Ibu ya. Jadi kalau memang sudah aktif di setiap literasi, maka ini akan mendukung nanti pemahaman untuk pengerjaan RTL. Ya. Kemudian yang terakhir adalah post test. Ya, post test ini nanti di akhir. Ini nanti pretest juga jangan sampai tidak ikut pretest Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk materi overview. Silahkan sebelum saya ini waktunya ternyata masih ini ya. Tapi untuk pretest tidak masalah nanti ya. Sebelum saya serahkan nanti ke instruktur selanjutnya, adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Iya, overview sudah tadi ya. Iya, sudah selesai. Silahkan Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah post test itu apa kita kerjakan soalnya secara di LMS itu atau di apa ini diberikan gitu? Pretest maupun post test dan absen ini semuanya harus terekam di LMS. Ya, jadi baik itu pretest, makanya setelah ini mungkin Pak Zulhadi akan memandu Bapak Ibu untuk bisa masuk ke LMS untuk yang belum bisa masuk untuk pretest ya. Tetapi semuanya ya pretest, post test, kemudian kehadiran dan nilai-nilai Bapak Ibu bahkan nanti akan diupload di LMS. Ya, jadi memang Bapak Ibu harus yang pertama ya harus bisa masuk ke LMS dulu. Yang penting adalah jangan panik ya. Kehadiran itu 1 hari hanya 1 kali. Iya, ya. Itu ya. Jadi di LMS semuanya nanti direkam. Untuk kehadiran di LMS. Kalau untuk di Zoom, maka akan direkam seperti ini kehadirannya ya. Dan ini record, semua instruktur akan merecord. Ya. Jadi kemarin ada yang bilang, "Saya aktif di Zoom, tapi ini." Nah, ada yang protes begitu, kemudian, "Bapak, apakah recordingnya mau kami nyalakan?" Nah, karena kebetulan Bapaknya tidak aktif di Zoom tapi disampaikan aktif. Jadi untuk keaktifan di Zoom ini sudah kita record, kita punya buktinya semuanya. Ya, itu. Silahkan ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Yang lain mungkin
Sudah Bu, ke Pak Zul Hadi aja untuk pretest masuk LMS-nya susah. Ya, adakah mungkin yang belum atau banyak? Yang belum bisa masuk ke LMS? Saya sudah, Bu. Oh sudah ya, berarti insya Allah sudah kan? Oke, sudah. Saya sampai pukul berapa? Sudah kan ini ya? Iya, Pak Zuladi saya sampai pukul 11.30 harusnya ya? Atau sudah? Bentar saya lihat schedule. Schedule-nya 11.30. Jadwalnya Tapi, 11.30. Ya, tapi Iya, kalau ini sudah selesai, mari kita lanjutkan ke oke. pretest. Biar lekas selesai pretestnya Bapak ya. Ya. Oke. Karena sudah tidak ada yang ditanyakan Bapak Ibu, terima kasih. Bu Ketua atau Pak Ketua silakan dipimpin salam AKMI sebelum waktunya saya perserahkan pada Pak Zulhadi. Pak Ketua ya. Pak Ketua silakan. Gimana, Bu? Salam AKMI sudah belum tadi? Sudah kan tadi? Nah, Pak Ketua hanya bilang salam AKMI. Nanti kita letakkan dua jari di bahu kiri, lalu AKMI Indonesia. Yes. Pak Ketua hanya bilang salam AKMI. Silahkan. Oke. Salam AKMI. Indonesia. Oke ya. Bu Anissa sudah sudah semangat ini berarti ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya serahkan pada pemateri selanjutnya untuk pretest. Semoga sukses ya. Jangan panik, jangan khawatir. Insya Allah sudah ada Pak Zulhadi, pretestnya nanti beres. Ya. Terima kasih Bu Majida. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam.